Pada mulanya, Allah menciptakan makhluk pertama dari kalangan manusia, yaitu Adam. Dia dibentuk dari segumpal tanah liat, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya makhluk yang sempurna dengan akal dan pengetahuan. Sebagai penghormatan atas ciptaannya yang istimewa ini, Allah memerintahkan para malaikat dan jin, termasuk iblis yang saat itu masih tergolong ahli ibadah, untuk bersujud kepada Adam. Semua patuh kecuali iblis, yang kesombongan dan kedengkiannya membuatnya menolak perintah tersebut. Untuk melengkapi kebahagiaan Adam dan memberinya teman hidup, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam saat ia tertidur. Betapa bahagianya Adam mendapati Hawa di sisinya, seorang pendamping yang sepadan, diciptakan dari bagian dirinya sendiri. Mereka berdua kemudian ditempatkan di Jannah, surga yang penuh dengan segala kenikmatan yang tak terbayangkan. Sungai-sungai mengalir indah, buah-buahan ranum tersedia melimpah, pakaian sutra terhampar, dan tak ada rasa lelah, lapar, haus, maupun kesedihan. Di tengah segala kebebasan dan kenikmatan surgawi itu, Allah memberikan satu batasan kepada Adam dan Hawa. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya sesuka hatimu, firman Allah. Namun, ada satu peringatan penting, janganlah kamu dekati pohon ini, karena jika kamu mendekatinya, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Pohon ini menjadi ujian pertama bagi ketaatan mereka. Kehidupan Adam dan Hawa di Jannah berlangsung dalam kedamaian dan kebahagiaan yang sempurna. Mereka menikmati segala fasilitas surga, berkomunikasi langsung dengan Allah, dan menjalani hari-hari tanpa beban. Mereka mengetahui adanya larangan tersebut dan pada awalnya senantiasa menjauhinya, hidup dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah, sebagai pasangan pertama yang merasakan indahnya surga. Namun, kedamaian di Jannah terusik oleh kehadiran iblis. Sejak penolakannya untuk bersujud kepada Adam, iblis telah dilaknat oleh Allah dan diusir dari surga. Dipenuhi dendam kesumat dan iri hati terhadap Adam yang dianggapnya sebagai penyebab kejatuhannya, iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan senantiasa menggoda dan menyesatkan Adam beserta seluruh keturunannya hingga hari kiamat. Iblis mulai mencari cara untuk menjerumuskan Adam dan Hawa. Ia tahu persis kelemahan manusia, yaitu rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, termasuk keabadian. Dengan liciknya, iblis mendekati Adam dan Hawa, menyamar sebagai pemberi nasihat yang tulus. Ia membisikkan keraguan di hati mereka mengenai larangan Allah terhadap pohon tersebut. Tahukah kalian mengapa Tuhanmu melarang kalian mendekati pohon ini? Bisik iblis penuh tipu daya. Tidak lain hanyalah karena dia tidak ingin kalian berdua menjadi malaikat atau menjadi orang-orang yang kekal, abadi, di dalam surga ini. Iblis bahkan bersumpah atas nama Allah bahwa ia benar-benar tulus menasihati mereka. Sebuah sumpah palsu yang menambah keyakinan Adam dan Hawa. Rayuan iblis terus-menerus dilancarkan. Ia gambarkan betapa hebatnya jika mereka bisa hidup abadi, memiliki kekuasaan seperti malaikat, dan tidak akan pernah terusir dari kenikmatan surga. Ia memanfaatkan kelengahan sesaat Adam dan Hawa, mengingatkan mereka pada kemungkinan terusir jika tidak memiliki kekuatan dari buah pohon itu. Godaan ini begitu halus dan meyakinkan, perlahan mengikis kewaspadaan pasangan pertama itu. Terbuai oleh janji-janji manis dan sumpah palsu iblis, Adam dan Hawa mulai goyah. Keinginan untuk kekal dan mungkin sedikit kelupaan akan peringatan keras Allah membuat mereka akhirnya mendekati pohon terlarang itu. Mereka memandang buahnya yang tampak begitu menarik dan ranum, terpengaruh oleh bisikan iblis yang terus meyakinkan bahwa tidak akan ada bahaya, justru manfaat besar yang akan didapat. Dalam momen kelemahan itu, Hawa, atau Adam, riwayat berbeda pendapat siapa yang memulai, namun keduanya sama-sama terlibat,
memetik buah terlarang tersebut dan memakannya. Ia kemudian memberikannya kepada pasangannya, dan Adam pun turut memakannya. Seketika setelah buah itu tertelan, terjadilah perubahan drastis yang tak pernah mereka alami sebelumnya di surga. Aurat atau bagian tubuh mereka yang sebelumnya tertutup oleh cahaya atau pakaian surgawi, tiba-tiba terlihat oleh diri mereka sendiri dan satu sama lain. Rasa malu yang luar biasa menyergap hati mereka. Refleks, mereka segera berlari mencari dedaunan surga untuk menutupi tubuh mereka yang kini terbuka. Kenikmatan dan ketenangan surga seolah sirna seketika, digantikan oleh rasa bersalah, takut, dan penyesalan yang mendalam. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal, melanggar satu-satunya larangan yang diberikan Allah. Janji iblis ternyata hanyalah tipuan belaka. Tidak ada keabadian atau kekuasaan malaikat yang mereka dapatkan. Yang ada hanyalah rasa malu, penyesalan, dan ketakutan akan murka Allah. Mereka tahu, konsekuensi besar akan segera menimpa mereka akibat ketidaktaatan ini. Di tengah kepanikan dan rasa malu, Adam dan Hawa segera menyadari betapa besar dosa yang telah mereka perbuat. Mereka tidak mencari alasan atau menyalahkan iblis semata, melainkan mengakui kesalahan mereka sendiri. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, mereka berdua menengadahkan tangan, memohon ampun kepada Allah dengan doa yang diajarkan langsung olehnya. Doa tulus itu terabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal hasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa ini mereka ucapkan berulang kali dengan linangan air mata dan harapan besar akan ampunan Sang Pencipta. Allah, dengan sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, melihat ketulusan taubat Adam dan Hawa. Dia menerima taubat mereka dan mengampuni kesalahan mereka. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah bagi hambanya yang mau mengakui kesalahan dan kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Pengampunan ini memberikan sedikit kelegaan di hati Adam dan Hawa. Meskipun taubat mereka diterima, konsekuensi dari perbuatan melanggar larangan itu tetap harus dijalani sesuai dengan ketetapan dan hikmah Allah. Allah berfirman bahwa bumi adalah tempat tinggal mereka yang baru. Tempat mereka akan hidup, mati, dan dibangkitkan kembali. Kehidupan di bumi tidak akan semudah di surga. Akan ada ujian, kerja keras, permusuhan, terutama dengan iblis dan keturunannya, serta tanggung jawab sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi sesuai aturan Allah. Tibalah saatnya bagi Adam, Hawa, dan juga iblis, yang menjadi musuh abadi manusia, untuk turun ke bumi. Allah berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Perintah ini menandai akhir dari kehidupan damai mereka di surga dan awal dari babak baru yang penuh tantangan di dunia. Proses penurunan ini bukanlah sebuah hukuman semata, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Adam memang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, dan kejadian di surga menjadi pelajaran berharga sekaligus pemicu bagi dimulainya peran tersebut. Meski demikian, momen penurunan itu tetaplah menyedihkan. Sebuah perpisahan dari kenikmatan abadi menuju kehidupan fana yang penuh ujian. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang terpisah sangat jauh. Ada tradisi yang menyebutkan Adam diturunkan di puncak gunung di negeri Serendib, kini Sri Lanka atau India. Sementara Hawa diturunkan di daerah dekat Laut Merah, yang kemudian dikenal sebagai Jeddah, yang berarti nenek, merujuk pada Hawa. Perpisahan ini menambah beratnya cobaan yang harus mereka hadapi. Bayangkan betapa sedih dan bingungnya mereka. Tiba-tiba berada di lingkungan yang asing, tanpa fasilitas surga,
tanpa kenikmatan yang biasa mereka rasakan, dan yang terpenting, terpisah dari pasangan tercinta. Bumi menyambut mereka dengan kondisi yang jauh berbeda. Panas terik, dingin malam, kebutuhan mencari makan dan minum, serta rasa sepi dan rindu yang mendalam. Dimulailah episode pencarian yang panjang dan penuh air mata bagi Adam dan Hawa. Keduanya, di belahan bumi yang berbeda, terus-menerus bertaubat, mengenang kesalahan mereka, dan memohon rahmat Allah. Tangisan penyesalan tak henti-hentinya mengalir, bukan hanya karena kehilangan surga, tetapi juga karena kerinduan yang mendalam kepada pasangan hidupnya. Adam, dengan petunjuk dari Allah, mulai berjalan menyusuri bumi, mencari Hawa. Begitu pula Hawa, dalam kesendiriannya, terus berdoa dan berharap agar Allah mempertemukannya kembali dengan Adam. Perjalanan ini bukanlah perjalanan fisik semata, tetapi juga perjalanan spiritual, memperkuat keimanan dan kebergantungan mereka hanya kepada Allah. Mereka belajar tentang kesabaran, keteguhan hati, dan arti perjuangan hidup. Riwayat menyebutkan pencarian ini berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun, meskipun angka pastinya hanya Allah yang tahu. Selama masa itu, mereka belajar bertahan hidup di bumi, mengenal alam sekitar, dan yang terpenting, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Doa Rabbana zalamna anfusana, terus-menerus mereka panjatkan, menjadi bukti penyesalan abadi dan harapan akan pertemuan kembali. Setiap langkah Adam adalah langkah penuh harap. Setiap doa Hawa adalah bisikan rindu yang tulus. Mereka menyadari bahwa pertemuan kembali hanya mungkin terjadi atas izin dan kehendak Allah. Pencarian ini menjadi simbol perjuangan manusia pertama dalam menghadapi konsekuensi dosa, sekaligus menunjukkan kekuatan cinta dan harapan yang ditanamkan Allah dalam fitrah manusia. Setelah sekian lama menjalani perpisahan yang menyedihkan dan pencarian yang melelahkan, akhirnya doa-doa Adam dan Hawa dikabulkan oleh Allah yang Maha Pemurah. Dengan petunjuk ilahi, yang menurut beberapa riwayat disampaikan melalui malaikat Jibril, Adam diarahkan menuju sebuah lembah luas di timur Mekah. Di saat yang sama, Hawa juga dibimbing menuju tempat yang sama dari arah yang berbeda. Langkah kaki mereka semakin cepat seiring dekatnya tujuan, hingga pada suatu hari yang penuh berkah, di padang luas yang kelak dikenal sebagai Padang Arafah, pandangan Adam menangkap sosok wanita dari kejauhan. Hatinya berdebar kencang. Begitu pula Hawa, melihat sosok laki-laki yang sangat dirindukannya. Mereka saling berlari mendekat, dan akhirnya bertemu di sebuah bukit kecil di tengah padang tersebut. Betapa haru dan bahagianya pertemuan itu. Air mata yang selama ini mengalir karena kesedihan dan penyesalan, kini berubah menjadi air mata kebahagiaan dan syukur. Mereka saling berpelukan, melepas rindu yang telah terpendam begitu lama. Tempat pertemuan yang bersejarah itu kemudian dinamakan Jabal Rahmah, yang berarti Bukit Kasih Sayang, sebagai pengingat akan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang telah menyatukan kembali pasangan pertama ini. Pertemuan di Jabal Rahmah bukan hanya akhir dari pencarian fisik, tetapi juga puncak dari perjalanan taubat mereka. Di tempat itulah Allah menyempurnakan penerimaan taubat mereka, dan memberikan ampunannya. Momen ini menjadi simbol harapan, pengampunan, dan awal baru bagi Adam dan Hawa, serta bagi seluruh umat manusia yang kelak akan lahir dari keturunan mereka. Dengan bersatunya kembali Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, dimulailah kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri pertama di muka bumi. Mereka membangun rumah tangga, belajar bersama menghadapi tantangan hidup, bercocok tanam, beternak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan usaha dan kerja keras. Dari mereka berdualah lahir generasi-generasi penerus, menyebar ke seluruh penjuru bumi, memulai peradaban manusia. Mereka mengemban amanah sebagai khalifah Allah di bumi, bertugas untuk memakmurkannya, menegakkan keadilan, dan beribadah hanya kepada Allah.
Kisah kesalahan mereka di surga menjadi pelajaran abadi yang mereka wariskan kepada anak cucu mereka, agar senantiasa waspada terhadap tipu daya iblis, dan selalu menjaga ketaatan kepada perintah Allah. Kehidupan di bumi adalah medan ujian, tempat beramal sebelum kembali kepada Sang Pencipta. Kisah penurunan Adam dan Hawa serta pertemuan mereka di Jabal Rahmah mengandung pelajaran yang sangat mendalam. Pertama, ia menunjukkan konsekuensi dari ketidaktaatan. Sekecil apapun kelihatannya, bisa berdampak besar. Namun, yang lebih utama, kisah ini adalah manifestasi dari rahmat dan ampunan Allah yang tak terbatas. Kesalahan Adam dan Hawa, meskipun fatal, diampuni ketika mereka bertaubat dengan tulus, taubat nasuha. Ini mengajarkan kita bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar, bagi siapa saja yang menyesal, dan ingin kembali ke jalan yang benar. Kisah ini juga menegaskan pentingnya waspada terhadap godaan iblis yang akan terus berusaha menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Terakhir, pertemuan di Jabal Rahmah menjadi simbol harapan, kasih sayang ilahi, dan awal baru, mengingatkan kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan rahmat Allah selalu menyertai hambanya yang sabar dan bertawakal. Bumi adalah tempat ujian, namun juga tempat meraih kembali keridhaan Allah melalui ketaatan dan amal saleh.